Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil. Saya ingin menolong kita pada hari ini. Malam hari ini saya ingin menolong kita dengan sebuah atau satu bagian firman Tuhan yang memberikan kepada kita prinsip. Kalau Tuhan menyuruh, lakukan saja. Jangan bergantung kepada pengalaman sebelum kita disuruh oleh Tuhan, sebelum kita diperintah oleh Tuhan, sebelum kita mengikuti jalan atau jalur yang Dia kehendaki. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena ada firman Tuhan yang luar biasa yang saudara kami dengarkan. Kami berdoa supaya kami belajar percaya bahwa Tuhan bermaksud untuk memberkati kami. Tuhan tidak pernah punya maksud untuk membuat kami menderita dan kekurangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ayat 1 sampai 11 kita baca beberapa ayat saja saudara sekalian. Ya, kita baca ayatnya yang ke-6, ayat 6. Kata firman Tuhan demikian. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dan setelah mereka melakukannya, ada berapa prinsip di sini kalau sudah mau diberkati secara berkelimpahan. Sudah lihat dari jala mulai koyak, maksudnya apa? Bukan mengatakan bahwa jala itu sudah tua atau apa, bisa jadi memang begitu. Tapi maksudnya bahwa berkat Tuhan yang Ia berikan kepada orang yang taat, orang yang ikut apa yang Dia katakan, itu tidak tertampung, saudara sekalian. Berkelimpahan sampai meluap keluar. Oh, luar biasa, saudara. Saya ingin menolong kita hari ini untuk menyadari beberapa hal.
Prinsip pertama apa? Perahu Simon itu atau perahu Petrus itu digunakan lebih dahulu untuk Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang berkerumun di pinggir pantai itu. Firman Tuhan katakan, Simon, boleh saya pinjam kamu punya perahu? Simon bilang, oke, sekarang tolakkan ke lebih tempat yang agak jauh dari pantai, maksudnya supaya space untuk Tuhan Yesus berbicara kepada mereka itu adalah space yang lebih luas. Jangan mepet ke pantai, terlalu mepet. Artinya apa? Sarana prasarana kehidupan yang dimiliki oleh Petrus yang baru saja dia gunakan untuk mencari ikan, sekarang diambil alih oleh Yesus untuk menyampaikan kabar baik, berita sukacita, kabar kemenangan kepada orang yang sedang berkerumun di pinggir pantai. Kita tidak tahu berapa jumlah orang. Alkitab katakan bahwa dalam bagian teks yang lain dikatakan bahwa orang itu mepet Yesus sampai Yesus mau terjatuh ke dalam danau. Yang paling penting di sini ialah kalau Tuhan mau menggunakan sarana prasarana yang kita miliki, maka saudara berikanlah itu kepada Tuhan. Apalagi talenta. Ya. So lihat, selalu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyanyi. Sebenarnya saya punya album banyak lagu-lagu yang dibuat dengan apa? Dengan profesional. Karena saya pernah pakai untuk baik siaran televisi di Batam di sini, di kota kami ini, maupun dipakai untuk di Kalimantan, di sebuah stasiun televisi swasta di sana. Tetapi saya lihat, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini tadi, saya menyanyi dengan gitar, dengan sederhana, menunjukkan bahwa saya ingin menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan apa adanya. Inilah saya. Sudah setua ini, saya masih bisa main gitar. Saya masih punya suara sekarang. Ya walaupun tidak bisa terlalu banyak, terlalu lama ngomong. Karena suara saya menjadi parau karena sudah usianya sudah tua. Tetapi saya ingin menggunakan perahu ini untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik, berita sukacita seperti yang sekarang saudara sedang dengarkan yang saya sampaikan. Sesudah itu, Tuhan Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kita. Manusia boleh menyia-nyiakan saudara sekalian. Anak kandung pun, saudara sering melihat di Facebook dan lain-lain, orang suka menceritakan anak kandung pun bisa buat apa? Bisa buat kita kecewa, bisa menyia-nyiakan kita. Tetapi satu namanya Yesus, dia tidak pernah lupa untuk memberkati hidup saudara kalau sudah pernah taat kepadanya. Apa kata Petrus? Ini saya suka sekali ayat ini. Sudah lihat? Apa kata Petrus? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini kata kuncinya. Pegang teguh ayat ini. Tetapi karena engkau, karena Yesus menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus itu sudah tua, saudara sekalian. Ya. Daripada para murid yang lain, mungkin dia yang paling tua. Dia sudah berpengalaman. Dia sudah profesornya mencari ikan di danau itu. Dia sudah lahir juga di situ. Buka mata sudah makan ikan. Dia sudah tahu, sekarang sudah lewat waktunya untuk menangkap ikan. Orang menangkap ikan pada waktu malam hari. Saudara sekalian, tapi dia katakan ini kuncinya. Pegang kunci ini seumur hidup saudara sekalian. Karena Yesus yang menyuruhnya.
Yesus yang memerintahkannya. Saya akan lakukan apapun risikonya, apapun pendapat orang, saya akan lakukan. Katakan amin. Saudara sekalian, saya ingin sungguh menolong kita semua pada malam hari ini. Dan apa kata firman Tuhan yang saya baca tadi? Dan setelah mereka melakukannya. Sudah pernah menonton, menyaksikan di Facebook atau di YouTube atau seperti itu, cerita tentang ikan melompat ke dalam perahu orang. Ya, saya tidak tahu di mana itu berada, tapi ikannya lompat sampai mau penuh itu, mau karam perahu orang. Yesus bisa buat begitu? Lebih dari bisa. Ia yang punya alam semesta ini, Ia yang menciptakan segala sesuatu termasuk ikan. Tetapi Alkitab katakan apa? Sesudah mereka melakukannya, Yesus mau supaya mereka bertindak ikut apa panduannya, dan mereka mendapatkan sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Haleluya. Dengar firman Tuhan ini baik-baik, lakukan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Prinsipnya seperti ini, saudara, supaya saudara mudah ingat. Baca atau dengarkan firman Tuhan. 1. Percaya firman Tuhan. Dan kemudian taati firman Tuhan atau lakukan firman Tuhan. Saudara pasti mengalami mujizat daripadanya. Itulah pengharapan terbesar kita ke depan sana. Jala saudara nanti akan koyak. Tidak mampu menampung berkat Tuhan kalau saudara selalu taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Beri kami anugerah-Mu Tuhan. Beri kami pertolongan-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan daripada-Mu Tuhan. Dan sikap hati yang selalu mau taat akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan. Dan kami pasti akan menerima berkat yang berkelimpahan yang bahkan tidak sanggup kami tampung. Berkati seluruh jemaat, seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Supaya iman kami kuat, pengharapan kami kuat, bahwa Tuhan pasti memberkati orang yang selalu mau taat kepadanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.